Kalau seandainya dia katakan, kalau saya nggak keluar, kalau saya nggak pergi sama kamu, kalau saya nggak dagang sama kamu, kalau saya nggak ini sama kamu, kira-kira apa yang sudah hilang bisa balik nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayurada biha at-tahassur ala ma madha fahadha munhiu anha. Seseorang menggunakan kalimat lau, ya, dikarenakan dia itu merasa rugi dari apa yang telah lalu. Maka ini terlarang. Maksudnya apa? Seperti saya sebutkan tadi. Kalau aku tadi tidak keluar rumah, maka aku gak celaka seperti ini. Kalau aku gak buka bisnis sama kamu, aku gak rugi seperti ini. Iya, dia kan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan. Apakah dia baik ataukah dia jelek, itu semua Allah takdirkan. Nah, ketika dia tahassur, ya dia merasa rugi ya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya dari perbuatan tersebut, disitulah dia menggunakan kalimat lau, dan inilah lau yang terlarang sebenarnya. Bisa difahami? La tufidu syai'an wa innama tuftah al-azan wa nadab. Dan itu tidaklah memberikan faedah sama sekali untuk dirinya. Bedakan dengan tamanni tadi. Ketika dia berangan-angan sesuatu, ada usaha yang akan dia lakukan untuk mendapatkan hal yang baik tadi. Tapi kalau sekarang sudah lewat, dia sudah rugi ratusan juta, miliaran rupiah, atau dia sudah kecelakaan, dia sudah nabrak orang dan semisalnya. Kalau seandainya dia katakan kalau saya nggak keluar, kalau saya nggak pergi sama kamu, kalau saya nggak dagang sama kamu, kalau saya nggak ini sama kamu, kira-kira apa yang sudah hilang bisa balik nggak? Tidak akan mungkin bisa balik. Nah, ketika tidak mungkin bisa balik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka itu tidak menghasilkan apapun. Justru akan membuat seseorang itu sedih, membuat seseorang itu menyesal, bahkan bisa membuat dia putus asa. Baik, ini pintu-pintu yang masuk. Aduh, kenapa saya buat? Aduh, bingung sendiri dia. Tapi kalau dia mengatakan qadarallahu ma syafa'a, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah yang menyelamatkan saya. Mungkin Allah akan menggantikan yang lebih baik. Mungkin kalau seandainya bisnis saya maju, saya lancar, mungkin saya akan lupa dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin mengurangi hisab saya kelak di yaumul qiyamah. Tenang enggak dia? Dia akan tenang. Dia akan berusaha kembali, dia akan berhati-hati. Oleh karena itu ke depan, karena saya mendapatkan apa yang telah saya dapatkan ini dari kerugian, bangkrut dan semisalnya, mungkin ke depannya saya harus berhati-hati mencari teman di dalam berbisnis. Mungkin saya harus melihat pasar dulu, kira-kira barang yang saya jual ini pasarnya bagus atau tidak. Mungkin kedepannya saya juga harus jangan terlalu bernafsu, tidak melihat, tidak memantau, ya, dan tidak memperhatikan dengan siapa saya berbisnis. Kan itu. Jadi itu akan melahirkan apa? Hal-hal yang positif dalam hidupnya, nggak membuat dia berputus asa. Tapi kalau seandainya dia mau kalau saya nggak begini, saya akan begini. Kalau saya belum tentu ketika kamu nggak berbisnis sama dia dan kemudian kamu bangkrut, belum tentu kamu lebih baik dari sekarang. Bisa saja kalau kamu nggak berdagang sama dia, keadaan kamu lebih rugi dari sekarang. Bisa nggak kamu menjamin? Kita nggak bisa menjamin. Iya, itu rahasianya Allah. Bisa saja mungkin kita nggak berbisnis sama dia, berbisnis dengan orang yang lebih jelek, yang habis uang kita bukan hanya itu saja, mungkin rumah yang kita punya juga harus kita jual. Kan kita nggak bisa menjamin. Itu bisa terjadi pada diri kita, tidak terjadi pada diri kita. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bimbingan yang dibimbing oleh Nabi SAW, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Iya, oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minun qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
wa fi kulli khairin ahras ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun di setiap keduanya ada kebaikan. Ya, maka bersemangatlah untuk memberikan sesuatu manfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau melemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza fa inna law tuftah amalus syaitan. Ya, dan kalau seandainya menimpa kepada engkau sesuatu, maka jangan pernah engkau mengatakan law anni, kalau seandainya aku melakukan ini maka akan begini. Belum tentu akan begitu. Bisa saja lebih parah seperti yang saya sebutkan tadi. Karena law itu akan membuka amalan syaitan. Jadi larangan Rasulullah SAW, kita menyebutkan kalimat law, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika itu bentuknya dia tahassur. Dia merasa rugi. Dia tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya dari apa yang telah lalu. Jelas? Tapi kalau seandainya seorang menggunakan kalimat law, berangan-angan, dengan sebuah angan-angan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya itu baik, maka itu akan baik. Tapi kalau seandainya itu jelek, bukan kalimat law-nya, tapi karena apa? Niat yang dia niatkan itu kejelekan. Jelas ya? Baik.